Halo anak-anak hebat, perkenalkan nama saya Indi Wiratna. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang peta, penginderaan jauh, dan SIG. Namun pada video ini terlebih dahulu saya akan membahas peta. Simak videonya hingga akhir ya. Pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan gambar ini? Tapi apakah kalian tahu pengertiannya? Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi yang diperkecil sesuai dengan kenampakannya dari atas. Supaya mudah dipahami, peta dilengkapi dengan tulisan dan simbol yang disebut dengan komponen peta. Komponen yang pertama adalah judul peta, berguna untuk menggambarkan isi dan jenis peta yang ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua adalah garis tepi, terletak di bagian tepi peta yang berguna agar peta terlihat lebih rapi. Selanjutnya adalah garis astronom atau koordinat, yang berguna untuk menentukan lokasi suatu tempat yang terdapat pada tepi peta, berbentuk angka-angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Yang keempat adalah legenda dan simbol. Legenda adalah keterangan dari simbol-simbol yang merupakan kunci untuk memahami peta, sedangkan simbol adalah tanda atau gambar yang mewakili penampakan yang ada di permukaan bumi. Komposisi yang kelima adalah insert, yang berfungsi untuk menjelaskan antara wilayah pada peta utama dengan wilayah lain di sekelilingnya. Yang keenam adalah skala, yang dapat diartikan sebagai perbandingan antara jarak dua titik pada peta dan jarak sesungguhnya. Komponen yang selanjutnya adalah sumber data dan tahun pembuatan. Sumber data menunjukkan sumber yang digunakan dalam pembuatan peta, sementara itu tahun pembuatan dapat membantu pembaca peta untuk menganalisis berbagai kecenderungan perubahan dari waktu ke waktu. Komponen yang terakhir adalah lettering dan warna peta. Lettering adalah semua tulisan yang bermakna yang terdapat pada peta. Bentuk huruf meliputi huruf kapital, huruf kecil, kombinasi huruf kapital kecil, tegak, dan miring. Warna peta lazim digunakan untuk menonjolkan perbedaan objek pada peta. Selanjutnya adalah jenis peta. Yang pertama adalah peta berdasarkan skalanya. Yang pertama ada peta kadaster, berskala 1 berbanding 100 sampai 5000, biasanya dipakai untuk membuat sertifikat tanah. Yang kedua adalah peta skala besar, berskala 1 berbanding 5000 sampai 250.000, dipakai untuk menggambarkan wilayah yang relatif sempit seperti peta kabupaten atau kota. Yang ketiga ada peta skala sedang, berskala 1 berbanding 250.000 sampai 500.000, menggambarkan daerah yang agak luas seperti provinsi. Yang keempat ada peta skala kecil, berskala 1 berbanding 500.000 sampai 1 juta, menggambarkan daerah yang cukup luas seperti Indonesia. Dan yang kelima adalah peta skala geografis, berskala lebih besar dari 1 berbanding 1 juta, biasanya dipakai untuk peta benua. Jenis peta yang kedua adalah peta berdasarkan isi. Peta ini dibagi menjadi dua, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan segala sesuatu yang ada dalam suatu wilayah, seperti sungai, danau, dan jalan. Peta khusus, biasa disebut juga peta tematik, adalah peta yang menggambarkan kenampakan-kenampakan tertentu seperti kepadatan penduduk, peta transportasi, peta tanah, dan lain-lain. Jenis peta yang ketiga adalah peta berdasarkan bentuk. Peta ini digolongkan menjadi 3, yaitu peta timbul. Peta jenis ini menggambarkan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya, misalnya peta relief. Yang kedua ada peta datar, dan yang ketiga ada peta digital. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proyeksi peta. Proyeksi peta adalah cara memindahkan permukaan bumi yang melengkung ke bidang datar. Dalam melakukan kegiatan proyeksi peta, ada beberapa hal yang tidak boleh terabaikan. Yang pertama adalah peta harus ekuivalen,
yaitu peta harus sesuai dengan luas sebenarnya di permukaan bumi setelah dikalikan dengan skala. Yang kedua, peta harus equidistance, yaitu peta harus mempunyai jarak-jarak yang sama dengan jarak sebenarnya. Yang ketiga, peta harus conform, yaitu bentuk-bentuk atau sudut-sudut pada peta harus dipertahankan sesuai dengan bentuk sebenarnya di muka bumi. Jenis proyeksi pada peta dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah proyeksi zenital atau azimutal. Proyeksi ini adalah proyeksi yang berupa bidang datar yang menyinggung bola bumi. Proyeksi yang kedua adalah proyeksi silinder, yang bidang proyeksinya berupa silinder. Proyeksi seperti ini sangat baik untuk memetakan daerah khatulistiwa dan tidak sesuai untuk daerah sekitar kutub. Jenis proyeksi yang ketiga adalah proyeksi kerucut. Proyeksi seperti ini sesuai untuk menggambarkan daerah yang berada pada lintang tengah seperti negara-negara Eropa. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi peta. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir ya. Sampai jumpa pada penjelasan video selanjutnya.